Sebagai seorang Kristen, kita tahu bahwa tanpa menerima firman Tuhan, iman kita akan menjadi lemah, dangkal, dan lesu. Namun seringkali kita mengabaikan karunia berharga dari firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah sebuah daftar sederhana untuk membantu memotivasi jiwa yang cenderung mengembara agar melihat bahwa memberikan diri kita kepada firman Tuhan di tahun ini akan setimpal. Karena mungkin saja untuk setiap bulan Anda tergoda untuk menyerah. 1. Alkitab memungkinkan kita untuk lebih mengenal dan mengasihi Yesus. Yesus berkata, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Yohanes 5 ayat 39 sampai dengan 40. Alkitab bukan yang terutama. Yesus, firman Tuhan yang berinkarnasi, adalah yang tertinggi. Tetapi Alkitab adalah tempat di mana kita tahu pasti bahwa kita dapat melihat dan menikmati Kristus setiap hari. Tulisan-tulisan Perjanjian Lama menjanjikan Kristus dan menunjuk ke arahnya. Injil menunjukkan kepada kita pelayanannya di bumi yang mengarah pada kematian dan kebangkitannya. Tulisan-tulisan itu menunjukkan kepada kita pekerjaan yang terus Dia lakukan dengan rohnya melalui tubuhnya, yakni gereja. Tidak ada dan tidak akan ada yang lebih berharga untuk Anda kenal dan cintai daripada Yesus Kristus. Dan tidak ada tempat di mana Anda lebih mungkin bertemu dengan Dia selain di dalam buku ini. 2. Alkitab memberi kita harapan kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang ditulis di zaman dahulu, ditulis untuk menjadi instruksi bagi kita, supaya melalui ketekunan dan melalui dorongan dari Alkitab, kita dapat memiliki pengharapan. Roma 15 ayat 4. Alkitab adalah fondasi di bawah kaki kita, yang memberi kita dorongan yang kita butuhkan untuk tetap berharap dalam Kristus melalui masa-masa depresi dan penderitaan. Kita memiliki Tuhan yang menulis sebuah buku sehingga bisa menjadi orang-orang dengan pengharapan. Kita harus memanfaatkan karunia yang berharga itu. 3. Alkitab menuntun kita menuju kebahagiaan tertinggi di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1-2. Tuhan telah menyatakan dirinya dalam firman-Nya. Dalam Alkitab, temukan jalan kehidupan yang menuntun kita kepada kepenuhan sukacita dan kesenangan untuk selama-lamanya. Mazmur 16 ayat 11. Kebahagiaan yang Alkitab tawarkan kepada kita sama sekali tidak berubah dan bertahan lama, sebagaimana Tuhan menulisnya dan merupakan harta karun terbesar kita. 4. Alkitab mempersenjatai kita untuk membunuh dosa kita dengan roh Tuhan. Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Terimalah pedang roh yang adalah firman Tuhan. Efesus 6 ayat 17. Firman Tuhan adalah pedang di tangan roh Tuhan. Pedang bekerja untuk meretas dosa dalam hidup kita yang menjauhkan kita dari Tuhan. Pedang menembus tulang dan sumsum untuk mengungkapkan hati kita. Dengan dosa dihapus dan dibersihkan, kita dapat melihat Kristus lebih penuh dan menemukan kekudusan dan kebahagiaan yang lebih besar. 5. Dalam Alkitab, kita mendengar langsung dari mulut Tuhan alam semesta. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Semoga kita tidak pernah bosan membaca Alkitab. Semoga kita tidak pernah lupa bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dari alam semesta sedang berbicara langsung kepada kita pada saat-saat itu. Mungkin ada orang yang ingin Anda temui secara langsung,
Anda tidak akan pernah melewatkan kesempatan jika itu diberikan kepada Anda. Anda akan menghapus jadwal apapun untuk bersama mereka. Bukankah seharusnya Tuhan ada dalam daftar itu? Bertemu Dia lagi dan lagi dalam firman-Nya tatkala kita membaca Alkitab. 6. Alkitab adalah kursus gratis tentang kehidupan yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Seluruh kitab suci berguna untuk mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Jika Tuhan sedang berbicara dan firman-Nya bermanfaat untuk mengajar, maka kita bisa pergi ke kelas setiap hari di bawah bimbingan guru besar, Tuhan sendiri, dan itu gratis. Memang, Allah telah memberi kita roh-Nya untuk mengajar kita hikmat rahasia dan tersembunyi. 1 Korintus 2 ayat 7 dan 10. 7. Alkitab menerangi kita hingga daerah-daerah di mana kita perlu bertumbuh, sehingga kita dapat diubah dan dilatih menjadi serupa dengan Kristus. Kita semua dengan wajah terbuka melihat kemuliaan Tuhan sedang diubah menjadi gambar yang sama dari satu tingkat kemuliaan ke tingkat kemuliaan yang lain. 2 Korintus 3 ayat 18. Ketika kita melihat Yesus dalam firman-Nya, kita juga akan melihat bahwa kita tidak sesuai. Kita akan melihat dosa dan bertumbuh dalam kebenaran. Yesus adalah standar untuk perubahan dan sarana perubahan. Seperti yang kita lihat, Roh bekerja untuk mengubah kita menjadi gambar-Nya dan untuk membebaskan kita dari hasrat dan berhala yang telah ada pada kita. 8. Alkitab memperlengkapi kita untuk pekerjaan baik yang membawa kemuliaan bagi Tuhan kita. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah, sehingga tiap-tiap orang milik Allah dibekali untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Alkitab menggerakkan kita dan memperlengkapi kita untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang menghiasi Injil dengan indah. Dan saat kita melakukan pekerjaan baik ini, orang lain melihatnya dan memuliakan Bapa kita di surga. Matius 5 ayat 16, 1 Petrus 2 ayat 12. Kita ingin hidup kita diperhitungkan untuk kemuliaan Tuhan, dan Dia memberi kita panduan untuk tujuan besar itu di dalam firman-Nya. 9. Alkitab menghasilkan keluarga dan hubungan yang sehat dan bahagia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 1 dan 4. Kita tidak bisa tahu bagaimana dan mengapa kita harus mematuhi orang tua kita, setidaknya dengan cara yang memuliakan Tuhan, jika kita tidak tahu firman Tuhan. Dan kita tidak bisa tahu bagaimana membesarkan anak-anak kita untuk mengetahui, mengasihi, dan menaati Tuhan, jika kita tidak tahu firman Tuhan. Keluarga dan keluarga gereja akan menjadi tempat yang lebih sehat dan lebih bahagia untuk semua alasan yang telah disebutkan di atas, jika kita adalah orang-orang yang merenungkan firman Tuhan. 10. Alkitab mencegah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Dunia membombardir kita dengan godaan yang kotor dan bodoh. Dunia berteriak untuk kesesuaian dengan sistem dan caranya. Tetapi kita harus memusatkan perhatian kita kepada Yesus dan merenungkan semua kata-katanya, sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia, melainkan berubah menjadi seperti Dia. Jika Anda ingin menjadi rata-rata dan biasa saja, abaikan Alkitab dan jatuhlah ke dunia. Jika Anda ingin membuat perbedaan abadi dari dunia, maka berubahlah oleh firman Tuhan. 11. Alkitab mengajarkan kita untuk berdoa. Orang yang memalingkan telinganya dari mendengarkan hukum
Bahkan doanya adalah kekejian. Amsal 28 ayat 9. Tanpa Alkitab, doa-doa kita terlalu mudah hanyut ke dalam kedagingan kita sendiri, keluhan, keinginan, dan pesta belas kasihan yang didorong oleh dosa. Dengan Alkitab, kita dapat melihat kenyataan, melihat dosa kita, bahkan melihat dosa orang lain terhadap kita, dan mendekati tahta kasih karunia untuk meminta bantuan dengan kebenaran yang dalam dan abadi terngiang di telinga kita. 12. Alkitab mendorong kita ke arah persekutuan dan pertanggungjawaban yang murni dan sehat. Mari kita pertimbangkan bagaimana untuk saling membangkitkan cinta dan perbuatan baik. Ibrani 10 ayat 24. Alkitab membantu kita dalam keluarga dan gereja kita untuk menjadikan kemuliaan Allah sebagai tujuan, dosa sebagai musuh, dan ketekunan dalam iman kita sebagai prioritas. Itu memberi kita keberanian dan kebijaksanaan untuk dengan rendah hati dan penuh kasih mengakui kesalahan kita sendiri kepada orang lain dan untuk menghadapi dosa satu sama lain. Jadikan ini sebagai pencarian untuk menemukan sukacita di dalam Tuhan dengan mendengar dari Tuhan. Dia sepadan dengan semua upaya kita.